Audio Jungle. Megan tersenyum saat melihat Nares yang begitu cantik dengan gaun putih tulang itu. Rasanya ia tak sabar untuk kembali menyentuh istrinya. Lelaki itu memeluk Nares, mengecup leher jenjang wanita muda itu. Nares berpaling seakan ingin memberitahu Megan jika ia tak ingin. Tapi Megan bukanlah lelaki yang bisa ditolak begitu saja. Sudah lama, Nares. Aku sangat rindu padamu. Megan berbisik di sisi telinga Nares, mengecup daun telinga wanita itu. Nares tidak menjawab, hatinya telah pahit karena perlakuan Megan 5 tahun lalu kepada salah satu putranya. Ia bahkan tak memberi reaksi kepada Megan. Bagaimana kalau kita pergi ke sebuah tempat, sayang? Kita habiskan malam berdua di tempat itu. Kau sangat menyukai laut, bukan? Aku bisa menyewa villa di sana kalau kau mau, tawar Megan sembari mengusap kedua lengan terbuka wanita itu. Aku tidak ingin pergi, Megan. Nares menjawab lirih, ia bahkan tak ingin menatap wajah lelaki itu. Mau sampai kapan kau begini, Nares? Kau tidak peduli padaku. Kau bahkan jarang bicara denganku dan kau juga melakukan itu dengan malas. Aku menyadarinya, hanya aku tidak ingin berdebat denganmu. Megan meraih dagu Nares membuat wanita itu menatap padanya. Apa yang kau lakukan ini karena anak itu, Nares? Tidakkah kau bisa mengerti sedikit saja? Nares berpaling, menjauhkan tangan Megan dari wajahnya. Apa yang harus ku mengerti? Tentang putraku itu, Megan? Mata Nares menatap tajam, sesuatu yang belum pernah ia tujukan kepada suaminya. Aku hanya ingin menghindari masalah, Nares. Dua orang tidak akan bisa mengelola bisnis yang sama. Bisnis itu justru akan hancur kalau memiliki dua kepala. Aku hanya ingin menyelamatkan bisnisku. Nares menggeleng pelan, apa yang dikatakan Megan sangat tak bisa ia terima. Bahkan dengan kehilangan satu putramu? Megan mengangguk, ya, bukankah aku menjadikan anak itu pahlawan? Seseorang harus mengalah, bukan? Aku tak memahami jalan pikiranmu, Megan. Kalau hanya soal itu, kau bisa memberinya bisnis lain. Tidak semudah itu, Nares. Jika aku memberi yang satu kekuasaan lebih dari yang lain, maka yang satu tak akan terima dengan itu. Seperti yang kau tahu, bisnisku berada di dalam tanganku secara mutlak. Aku pemegang saham terbesar di sana. Dan kelak akan kuberikan kepada Thanos. Aku tidak akan membaginya untuk yang lain. Megan mengatakan itu sambil menatap Nares lekat. Bola matanya bergerak menelusuri wajah Nares yang pucat. Lelaki itu menarik tangan Nares, memintanya untuk berdiri. Kau bahkan tak memiliki tenaga untuk bangun, Nares? Mau sampai kapan kau menyiksa dirimu seperti ini? Megan meraih wanita itu ke dalam pelukannya, menyesap aroma wangi dari tubuh Nares. Aku tidak pernah bisa kehilanganmu, Nares. Kalau kau begini terus, haruskah aku mengganti Sarah dengan pelayan lain? Sepertinya gadis itu tidak mengurusmu dengan baik. Jangan lakukan itu, kenapa kau masih mengancamku? Megan tersenyum, ia lantas membawa wanita itu berjalan. Sudah lama aku tak melihatmu makan dengan lahap, Nares. Tubuhmu terasa begitu ringan, aku tak menyukai itu. Duduklah dan makan, semua ini kusiapkan bagimu. Nares terpaksa menurut, bagaimanapun juga ia masih memiliki rasa takut kepada Megan. Terlebih untuk apa yang telah Megan lakukan. Lelaki itu tak segan untuk menyingkirkan keluarganya sendiri demi uang. Megan meletakkan beberapa potong daging ke piring Nares, bibirnya mengulaskan senyuman namun matanya menatap tajam. Makan dan habiskan. Nares memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, tapi ia begitu enggan untuk mengunyah. Bagaimana ia bisa makan kalau sampai saat ini ia tak pernah tahu kabar putranya itu? Megan, Nares berkata lirih, semenjak menjadi istri lelaki itu baru kali ini Nares benar-benar tak nyaman. Ada apa? Kali ini Megan melembutkan suaranya, ditatapnya wanita itu dengan teduh. Wajah Megan seketika berubah, kasih sayang jelas terlihat di sana. Apakah aku boleh meminta sesuatu padamu? Nares bertanya walau ia tahu apa jawaban lelaki itu, tapi setidaknya ia sudah mengatakannya. Ya, apa yang kau inginkan?
Nares menatap Sayu, matanya tak lagi memancarkan kebahagiaan. Wanita itu membuka bibirnya dan mengucapkan kalimat yang membuat mimik wajah Megan berubah tak senang. Setidaknya beritahu aku di mana anak itu dan apakah dia baik, baik saja sekarang. Sudah kukatakan padamu, harus berapa kali aku menjelaskan ini, Nares? Putramu hanya Thanos, tidak ada yang lain. Anak itu telah mati. Nares menjatuhkan garpu dari tangannya, bibirnya bergetar tak percaya. Matanya berkabut dan sosok Megan mulai kabur dari pandangan matanya. Nares terjatuh, namun dengan cepat Megan dapat menangkap istrinya itu. Bangun! Kau tidak boleh begini, Nares! Megan terus memanggil istrinya, sementara Sarah terlihat berlari keluar untuk menyambut kedatangan dokter pribadi mereka. Dokter, apakah istriku baik? Baik saja. Megan berkata cemas, sementara dokter itu masih memeriksa Nares. Denyut nadinya lemah, sebaiknya ia beristirahat dengan baik. Dokter itu menuliskan resep dan memberikannya kepada Sarah. Nares membuka matanya perlahan saat ia mencium wangi aromaterapi yang menyentuh hidungnya. Wanita itu duduk begitu melihat Megan dan Sarah di dekatnya. Kau baik saja, kan? Tanya Megan cemas, meraih tangan Nares dan meletakkan tangan itu di pipinya. Nares menatap Megan, menarik tangannya kasar dari genggaman lelaki itu. Kau bilang apa tadi? Anakku sudah mati? Nares berteriak membuat Sarah terkejut. Kendalikan dirimu, Nares. Anak itu hidup atau mati bukan urusan kita. Plak. Nares menampar pipi Megan, sesuatu yang tak pernah Megan bayangkan sebelumnya. Megan mengusap pipinya yang memerah, matanya berkilat saat menatap wanita itu. Megan bangkit, ia ingin membalas perbuatan Nares namun dengan cepat Sarah melindungi wanita itu dengan tubuhnya. Nares, kau melakukan kesalahan lagi, ucap Megan dan meninggalkan istrinya dengan marah. Nares terisak, ia menatap Sarah yang kini duduk di depannya. Itu tidak benar, Sarah. Putraku tidak mati. Sarah mengangguk, ya, itu tidak mungkin. Saya sendiri mendengar kalau mereka akan merawat anak itu dengan baik. Tuan pasti sedang marah saat mengatakan itu, Nyonya. Sarah mengambil air dan memberikannya kepada Nares. Kau benar, Megan pasti berbohong. Sebaiknya jangan katakan soal itu kepada Tuan. Saya masih terus mencari anak itu, Anda harus bisa menahan diri, Nyonya. Sampai kapan, Sarah? Saya tidak tahu, tapi saya tetap akan berusaha. Saya berjanji, Nyonya. Walau sampai aku menua, Sarah. Temukan dia untukku, pinta Nares. Ya, saya berjanji, Nyonya. Ibu. Thanos berlari memasuki kamar Nares, lelaki kecil itu lantas memeluk ibunya dan mencium pipi Nares. Apakah ibu sudah sembuh? Tanya Thanos menunjukkan wajah cemas. Nares membelai rambut hitam putranya itu, wajahnya terlihat semakin tampan dengan bertambahnya usia. Terkadang ia menjadi anak manja yang manis, tapi ada kalanya ia menjadi sulit diatur karena Megan selalu membelanya. Ibu tidak sakit, Thanos. Kau mengunjungi ibu? Nares berkata lembut, masih membelai anak itu. Ya, kata ayah aku harus menghiburmu, ibu. Karena aku satu-satunya putra yang kau miliki. Thanos tersenyum dengan begitu manis, tapi senyum itu justru membuat luka di dalam hati Nares semakin lebar. Haruskah aku memberitahumu sesuatu, Thanos? Gumam Nares, yang tak mampu menatap wajah manis putranya itu. Atau haruskah aku memanggilmu dengan nama lain? Waktu bergulir begitu cepat. Tak terasa rambut Nares mulai memutih, namun wajah ayunya tak bisa ditutupi meski garis halus terlihat di sana. Dan selama itu Nares tak pernah bertemu dengan saudara kembar Thanos. Ia mulai menyerah, karena harapan untuk menemukan anak itu sepertinya memang tidak pernah ada. Sebesar apakah dia sekarang? Samakah ia dengan Thanos? Atau ia memang telah lama tiada seperti yang Megan katakan dulu? Pertanyaan itu tak pernah lekang dari kepala Nares, sekuat apapun Megan berusaha agar Nares melupakan anak itu. Dan satu hal yang perlu diketahui, jika cinta Nares untuk Megan sesungguhnya telah lama mati.